Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hafid di obrolan Serawung Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol banyak terkait dengan Jogja Premium Export atau JPE. Dan juga pada kesempatan kali ini bertepatan di Presiden Suite Rose Inn Hotel Yogyakarta, kita akan banyak mengobrol terkait dengan ekspor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya tidak sendiri pemirsa, bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di samping saya bersama dengan Bapak Purwanto, Komisi C DPRD DIY. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sehat. Salam bahagia. Salam bahagia juga. Dan juga untuk narasumber yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Agung Setiawan, owner dari CV Wudiko Indonesia. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Salam ekspor. Salam ekspor, luar biasa. Ini kalau udah berbau-bau ekspor ya Pak ya, pembukanya sudah langsung salam ekspor. Dan juga di kesempatan kali ini narasumber kita yang ketiga, saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Intan Mestika Ningrum. Selamat datang Ibu, kami ucapkan apa kabar ya? Iya, baik kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Salam ekspor. Ibu Intan Mestika Ningrum, ini dari Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Dan kita akan mengobrol terkait dengan ekspor di daerah Ya. istimewa Yogyakarta dan juga Jogja Premium Export. Kita sebelum ke DPRD DIY dan juga salah satu pelaku ekspor seperti itu dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Intan Mestika Ningrum. Ini terkait dengan Jogja Premium Export, Bu. Ini kapan Jogja Premium Export pertama kali diluncurkan? Jogja Premium Export ini pertama kali diluncurkan ini saat pelaksanaan Moskow pameran yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Agustus tahun 2019. Jadi daerah istimewa Yogyakarta ini membawa 18 pengusaha atau eksportir yang kita bawa ke Moskow. Pada saat itu daerah istimewa Yogyakarta itu menempati 200 meter di depan jalan masuk untuk Expo di Moskow tersebut. Dan yang dibawa ini produknya ada kuliner, kemudian furniture atau mebel, kemudian briket arang, briket arang dan fashion. Jadi di sana mendapat tanggapan sangat baik dari masyarakat di Moskow dan bisa melaksanakan buyer business matching dengan buyer dan bisa mendapatkan buyer di sana sehingga bisa langsung tanda tangan kontrak khususnya pada briket arang. Kemudian dari situ keluar brand Jogja Premium Export. Oke. Ya. Kalau boleh diinformasikan Bu, pada saat di Moskow itu berapa transaksi yang berhasil dilakukan? Yang berhasil dilakukan itu ya sekitar 5 juta US dollar. Wow, nilai yang Ya. banyak sekali Iya. seperti itu. Karena di negara Eropa kan sangat membutuhkan briket arang untuk pemanas badan saat winter. Saat itu bulan Agustus dan untuk winter sudah masuk di bulan November, sehingga di sana tuh sangat membutuhkan. Namun sekarang kondisi briket arang ini sangat mengalami penurunan karena untuk kapal yang mengangkut briket arang ini pada tidak mau mengangkat itu karena kapalnya itu bisa kebakar, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri di ekspor mengenai briket arang ini di dunia internasional karena kelangkaan kapal yang mau mengangkat briket ini. Nah Bu, yang tadi yang diminati salah satunya adalah briket arang itu. Iya. Kalau di Jogja itu pusatnya di mana Bu? Di Kulon Progo ada. Di Kulon Progo. Iya. Oke. Di bawah di salah satu pameran besar di Moskow, Iya. sebenarnya
tujuannya apa sih Bu untuk diadakan Jogja Premium Export ini Bu? Tujuannya untuk meningkatkan pemasaran, promosi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pada IKM kita. Jogja Premium Export ini pada tahun 2020 itu dari Dinas Perindustrian Perdagangan itu kan membuat suatu platform sehingga bisa memasarkan atau mempromosikan 50 IKM DIY yang terbagi menjadi 5 komoditi, yaitu baik home deco, kemudian furniture, food and beverage, fashion sama craft. Dan di situ 50 IKM itu kita promosikan ke seluruh dunia. Jadi kita kerjasama dengan KBRI seluruh dunia dan pengunjung JPF Virtual Expo pada tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Ambarukma itu bisa dihadiri dari 117 negara. Wow. Ya, jadi dalam waktu 4 hari kita itu yang mengunjungi 3.000 pengunjung dan yang melihat dari virtual itu 117 negara. Di tahun 2019 itu di Moskow, tahun 2020 dilaksanakan di 2020 kita melaksanakan sendiri di Hotel Ambarukmo karena saat itu kan sudah pandemi yang seharusnya dijadwalkan untuk Dubai Expo sehingga Dubai Expo itu kita mundur di tahun 2021 pelaksanaan Dubai Expo ini. Siap. Bu, bisa diceritakan sedikit di Dubai Expo itu ada pavilion Indonesia. Iya. Di sana di Yogyakarta, maksudnya untuk khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta, apa yang ditampilkan? Pada Dubai Expo itu merupakan suatu pameran dunia yang diikuti oleh 193 negara dan seluas 438 hektar. Jadi di sana itu terdiri dari 193 pavilion. Jadi pavilion dan semua negara yang mengadakan pameran di Dubai Expo itu membangun pavilionnya masing-masing negara. Dari Yogyakarta kita membawa 5 eksportir, itu dari fashion, kemudian dari home deco sama furniture, kemudian dari makanan, food, itu es krim, kemudian dari craft, sama satu lagi tuh bio farmaka. Dan di sana semua dapat buyer. Jadi sangat apresiasi kepada tim dari DIY karena tim dari DIY ini sangat siap untuk mempersiapkan Dubai Expo itu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan. Kita bekerja sama dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Mereka juga presentasi mengenai investasi yang bisa ditangkap oleh investor dari luar negeri, kemudian dari Dinas Pariwisata itu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Yogyakarta, kemudian dengan Dinas Kebudayaan dengan membawa 20 penari keraton. Jadi di sana itu pavilion Indonesia sangat menarik dan yang akan masuk ke pavilion Indonesia itu berjajar gitu loh sampai membeli tiketnya untuk masuk harus itu mengantre ya. Karena itu sangat antusiasnya dengan produk-produk Indonesia itu produk-produk Jogja khususnya karena di Dubai Expo itu pavilion Indonesia yang mengikuti banyak sekali. Jadi ada 17 kementerian dan 13 pemerintah daerah. Oh, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Berarti cukup antusias dan banyak peminatnya untuk masuk ke pavilion Indonesia terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Dan pemirsa, selanjutnya bagaimana tanggapan dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Purwanto terkait dengan Jogja Premium Export ini, Pak? Kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya di Moskow, termasuk juga di tahun 2019
2020 dan saat ini juga di tahun 2021 banyak selalu meningkat antusiasnya seperti itu. Menanggapi hal seperti itu dari Komisi C DPRD seperti apa, Pak? Ya, terima kasih waktunya. Jadi pertama apresiasi yang sedikit-sedikitnya pada Dinas Perdagangan Perindak yang telah mampu memwujudkan ya kegiatan dengan ekspor, ternyata kegiatannya luar biasa dan menarik bagi seluruh dunia, bahkan dari ada 117 atau berapa itu 17 dunia yang mengikuti. Luar biasa apresiasinya. DPRD terus mendorong dan mendukung. Nanti pesan aja kapan-kapan DPRD diajak. Nah, jadi tidak mendengarkan saja tapi tahu. Ini harapan kami. Jadi apa yang disampaikan oleh moderator, jadi tetap DPRD sangat mendorong, jadi mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Tentunya dengan Pak Sri Sultan luar biasa kaitannya dengan kegiatan ini, sehingga harapannya membawa kesejahteraan masyarakat yang ada di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ini luar biasa. Nah, dengan adanya CIP, tentunya keberadaan Jogja Premium Export ini sangatlah penting untuk mendukung IKM supaya tetap bisa eksis pada masa-masa pandemi seperti ini. Nah, di mana pertemuan secara tatap muka kan sulit dilakukan karena harus mengurangi volume, jaga jarak dan sebagainya. Maka penggunaan teknologi yang berbasis internet harus dimanfaatkan secara dengan baik-baik untuk dapat tetap mempromosikan dan memasarkan produk-produk IKM terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Selain dalam pemulihan penggerakan kegiatan ekonomi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Indonesia pada umumnya, mendorong berkembangnya desain produk-produk unggulan di DIY. Ini Mas Agung yang akan lebih banyak menjelaskan apa yang diminati di negara-negara Eropa sana, sehingga kalau bisa apapun diekspor Pak ya, agar rakyat yang ada di ini sejahtera. Ini sangat-sangat luar biasa nanti. Lalu meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran produk unggulan DIY tadi disampaikan, dan sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita maupun pendapatan rakyat secara umum, dan sehingga dengan adanya CIP ini benar-benar dirasakan oleh rakyat. Nah, ini harapan kami. Sehingga tantangan kalau dulu kita hanya mampu menguasai lokal, ya sekarang ternyata setelah dibuka tahun 2019 saja sudah sangat luar biasa gema yang ada di internasional atau di dunia. Ini cuma luar biasa karena memang Indonesia itu sangat luar biasa kaitannya dengan kekayaan-kekayaan yang bisa diolah. Ternyata dari arang aja briket arang aja menjadi modal yang luar biasa. Kalau di sini mungkin tidak seberapa, ternyata di Eropa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Ini tanggapan kami, dan terus kami akan mensupport barangkali apa yang perlu dibicarakan ke depan dalam rangka kebijakan anggaran, dalam rangka apa saja, dalam rangka kami sebagai legislasi mendorong terus agar kebijakan-kebijakan ini dapat bermanfaat, dan bila ada kesulitan perlukan dorongan pembiayaan anggaran, dorongan legislasinya, kami siap untuk menjalankan. Nah, itu. Pak, tapi kalau dari Komisi C sendiri, dari melihat antusias dan juga bentuk salah satu pengembangan ekspor di daerah istimewa Yogyakarta, apakah dari program Jogja Premium Export ini mampu mendorong perekonomian pada khususnya di DIY, Pak? Ya, saya kira iya, karena tadi sampai akan mengekspor aja sekarang kesulitan karena kontenernya. Berarti barang yang di DIY ini kan banyak sekali, sehingga biar terlaksana karena beberapa hal. Nah, tentunya dengan banyak yang dikeluar, mulai nilai tambah yang luar biasa dibandingkan di lokal. Itu harapan kami. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya dari salah satu, bisa disebut pengusaha seperti itu, Bapak? Pengusaha. Baik. Oh, maaf, tidak mau disebut Bapak tapi Mas. Mas Agung. Baik, Mas Agung, owner CV Wudiko Indonesia. Kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, terutama di tengah pandemi COVID-19, apa sih yang menjadi kendala pada saat di tengah pandemi ini, Mas? Terima kasih. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan ini Dinas Perindak
yang sudah memasarkan kami di Jogja Premium Export itu sangat luar biasa. Memang kendala waktu pandemi itu UKM sangat terdampak dengan tidak adanya pameran, tidak adanya kegiatan yang bertemu dengan buyer, sehingga kita kesulitan untuk memasarkan produk-produk. Dengan adanya Jogja Premium Export ini jelas sangat membantu Mas, karena benar kami memang sangat bersyukur bisa ikut di Jogja Premium Export, sehingga saya dan teman-teman itu bisa merasakan sendiri manfaat yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak bisa pameran secara offline, kita bisa pameran di lewat online, dan itu sangat luar biasa, dan kita semuanya mendapat buyer semua waktu itu. Di tengah pandemi COVID-19, kita selalu menggunakan teknologi yang sama-sama terus dikembangkan. Dari teman-teman pengusaha sendiri, dari IKM sendiri, semaksimal itukah untuk mengembangkan teknologi informasi untuk mempromosikan produk-produknya? Ya, yang jelas pandemi itu merubah semuanya ya. Yang dulu mungkin tidak proaktif dengan internet, dengan online, mau dan mau harus mengikuti zaman. Jadi teman-teman IKM memang sekarang sudah mulai teknologi lompatannya 360 derajat daripada kemarin. Mungkin kalau tidak ada pandemi mungkin masih malas-malas. Dengan ada pandemi, teman-teman itu bisa mengerti bahwa pentingnya online itu sangat penting. Makanya teman-teman di IKM itu sekarang sudah mulai banyak mempunyai website, kemudian bergabung di marketplace baik itu nasional dan internasional, seperti itu. Oke. Untuk saat ini lebih banyak transaksinya melalui online atau offline? Untuk saya dan teman-teman khususnya di HIMKI memang sangat banyak di online. Karena tidak ada pameran. Oh, oke. Okay. Namun sebelum ada pameran, lebih banyak transaksinya melalui offline. 50-50. 50-50. Ya, jadi mungkin waktu itu pameran bisa dikatakan banyak buyer. Ketika tidak ada pameran off. Sekarang pamerannya online, sama-sama ada buyer. Jadi sama-sama levelnya naik semua gitu loh Mas. Naik gitu. Oke. Baik. Ini salah satu tanggapan Ibu dari teman-teman IKM, ternyata dari tengah pandemi ini menggunakan teknologi informasi ini sangat benar-benar dirasakan seperti itu, dan juga produk yang dijualkan itu lebih gampang untuk diketahui oleh calon pembeli seperti itu. Bu, kalau di Desperindak Daerah Istimewa Yogyakarta ada nggak sih kayak bentuk dalam pelatihan untuk mempromosikan secara digital, Bu? Kalau untuk promosi secara digital, kalau kita dari perdagangan luar negeri, platformnya masih menggunakan Jogja Premium Export ini. Namun kalau pada bidang perdagangan dalam negeri itu ada Jogja Plaza. Oh, okay. Iya, itu yang mempromosikan untuk produk-produk IKM kita, tetapi secara digital. Namun kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini memang ada perbedaan ya Mas. Di dalam masa pandemi ini, kalau untuk yang kelas eksportir ini tidak masalah karena mereka sudah melek digital, sehingga nilai ekspor di daerah istimewa Yogyakarta itu meningkat terus dari tahun ke tahun, itu tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan di masa pandemi itu justru meningkat jauh lebih gede daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2018 itu kan nilai ekspornya DIY itu 338 juta US dollar. Kemudian di tahun 2019 itu sudah mencapai 370 juta US dollar. Kemudian di tahun 2020 itu meningkat 47 juta US dollar menjadi 417 juta US dollar. Dan nanti di tahun 2021 ini kita sudah ditargetkan dari DIY ini bisa mencapai 470-an juta US dollar. Artinya minimal. Setiap tahun selalu naik. Selalu meningkat karena untuk eksportir kita sudah melek digital. Jadi untuk pandemi itu tidak masalah. Namun untuk IKM kita yang menengah ke bawah itu juga kesulitan karena mereka tidak bisa memasarkan produknya secara digital. Betul. Sehingga mereka sangat kesulitan untuk memasarkan produk-produknya. Ini perbedaan antara yang IKM yang di bawah sama yang sudah
kelas ekspor. Sudah kelas ekspor. Memang Iya. ada perbedaannya di situ. Iya. Dan pemirsa, apa saja kegiatan-kegiatan di Jogja Premium Export? Kita akan mengetahui jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan dari Jogja Premium Export. Kalau yang di Dubai itu sudah selesai belum, Bu, ya? Sampai November akhirnya. Oh, sudah selesai ya? Berarti kemarin ikut ke Dubai juga? Tapi bisa menceritakan di Dubai teman-teman yang berangkat. Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo Saya lihat 2020 ininya ini. yang Dan atas didatang sama dukungan semua Jokowi, pihak yang openingnya itu telah membantu yang kami, di Pavilion Indonesia. dengan harapan bahwasanya biasa sekali 30 semua menit produk itu. yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di di Dubai. pasar internasional. Pavilion Indonesia. Walaupun Ada yang Anggun kita bawa Jasasmi, secara ada fisikal Liodra, menerima IKM, ada di tetapi sana secara juga digital mengisi kita acaranya. membawa 20 produk-produk IKM Premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, masih bersama saya Muhammad Hafid di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya masih bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa, dan saat ini saya kembali melanjutkan perbincangan dengan Ibu Intan Mestika Ningrum. Ini dari Kabid Perdagangan Luar Negeri dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu, selama ini bisa diceritakan apa saja kegiatan-kegiatan dari Jogja Premium Export yang telah berjalan, Bu? Untuk kegiatan Jogja Premium Export yang telah berjalan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu pertama diawali dari Moskow Expo yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2019, yang bisa menerbitkan brand Jogja Premium Export ini dengan membawa 18 eksportir dengan beberapa komoditi, yaitu baik furniture, fashion, briket arang, kemudian mebel, itu dibawa ke Moskow dan di sana bisa terjadi kontak dagang. Kemudian setelah Moskow itu di tahun 2020 kita mengadakan Jogja Premium Export Virtual Expo, yang karena tidak bisa dilaksanakan secara offline, kita melaksanakan secara online. Pada kegiatan tersebut itu ada beberapa acara, selain presentasi produk dari para eksportir, waktu itu yang kita promosikan itu 50 eksportir termasuk Pak Agung ini. Kemudian tiap harinya itu diisi dengan presentasi produk dari masing-masing eksportir. Kemudian ada acara talk show. Talk show itu
disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu dari ITPC beberapa negara, kemudian dari Wakadubes Uni Emirat Arab yang dulu mantan dari kepala DPPM di sini, kemudian dari dari beberapa eksportir, kiat-kiat suksesnya seperti apa untuk melaksanakan tembus pasar ekspor. Kemudian ITPC yang kita ajak ini dari ITPC Dubai maupun Melbourne, karena kita membidik pasarnya itu kita akan promosi ke Dubai, sehingga kita mengajak ITPC Dubai. Kemudian yang ke pasar Australia kita mengajak dari ITPC Melbourne. Kemudian diisi juga oleh fashion show tiap malam tapi secara virtual, sehingga untuk produk-produk fashion ini juga bisa dilihat oleh beberapa mancanegara gitu, sehingga bisa terjadi kontak dagang juga. Kemudian ada presentasi dari beberapa kepala dinas, yaitu dari kepala dinas kabupaten kota itu semua mempresentasikan produk-produk unggulan dari daerahnya masing-masing, sehingga bisa dipromosikan saat Jogja Premium Export ini. Kemudian dari Jogja Premium Export yang dilaksanakan di Ambarukmo ini juga dihadiri tadi oleh 117 negara, kemudian 3.000 pengunjung untuk melihat secara virtual itu. Kemudian untuk Jogja Premium Export ini yang ketiga itu Jogja Premium Export Goes to Dubai, yang diikuti oleh 193 negara, dan kita membawa 5 eksportir tadi seperti yang saya sebutkan, ada yang dari fashion, kemudian dari food, kemudian dari furniture, craft, dan obat-obatan, sehingga di sana bisa terjadi kontak dagang, dan semua buyer itu tertarik dan akan menuju ke Jogja. Seperti kemarin mereka kan lapor semua setelah pulang dari Dubai, mereka terus lapor ke saya kalau mereka semua sudah mendapatkan buyer dan akan berkunjung ke Jogja. Iya, dan baju fashion yang dibawa ke sana itu saat selesai pameran itu semua laku terjual semua. Iya. Jadi memang desainer yang kita bawa ini sudah membidik, oh di sana seleranya seperti apa, jadi pas gitu loh. Jadi sesuai dengan selera orang Timur Tengah, sehingga mereka langsung terjual semua itu produknya. Ibu, dari 5 yang dibawa ke Dubai, yang paling banyak diminati dalam bentuk fashion kah, food and beverage lah, atau yang apa Bu? Yang paling banyak diminati di Dubai dari 5 dibawa oleh Disperindak DIY? Ya mungkin dari fashion ya. Fashion. Iya, karena juga harganya beda juga ya. Kalau furniture dibanding dengan fashion kan beda ya. Kalau furniture lebih mahal gitu. Terus kalau yang ini es krim, ini juga langsung dapat buyer di sana. Es krimnya es krim apa Bu? Rujak es krim atau es krim? Bukan, sweet sundae. Sweet sundae itu sudah terkenal di Jogja juga untuk produk es krim maupun susu. Karena ekspor itu kan ini ya, untuk menuju pasar ekspor itu persyaratannya kan sangat rigid. Betul. Sehingga untuk makanan itu kan sertifikasi yang harus dipenuhi itu banyak sekali, dan harus selera dari negara satu dengan negara lainnya itu berbeda-beda, sehingga kalau sudah bisa ekspor itu sudah bagus sekali, karena mereka bisa memenuhi permintaan daripada buyer-buyer dari masing-masing negara yang persyaratannya itu sangat rigid. Beda dengan kalau pasar di Indonesia ya. Kalau pasar di Indonesia kan kita nggak harus punya sertifikasi HACCP atau yang mahal-mahal gitu loh. Jadi cukup sertifikasi halal gitu kan, nggak terlalu mahal gitu ya, bisa terjangkau, sehingga bisa langsung diadakan transaksi gitu loh. Tapi kalau eksportir itu udah
susah itu. Susah. Perjuangannya juga hebat gitu loh. Saya mau nanya sama Mas Agung dari owner CV Hudiko Indonesia. Selama ini, apakah ada kesulitan ketika akan melakukan transaksi? Sebetulnya kesulitan itu sebenarnya tidak ada. Karena kita kan selama ini kan dibina dari dinas juga bagaimana memulai ekspor, bagaimana perizinan ya, melakukan perizinan yang baik, kemudian serat ekspor apa aja kami tahu. Jadi kendala-kendala di lapangan itu sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin faktor bahasa saja yang mungkin agak lebih lambat kita memahami, karena memang tidak semua buyer itu bisa bahasa Inggris seperti itu. Nggih. Berarti terkendalanya menggunakan bahasa. Kadang iya. Kadang Ya iya. paling bahasa saja. Kalau masalah produk, masalah harga itu tidak. Tidak Iya. ada. Baik, saya mau tanya kepada Bapak Purwanto dari Komisi C DPRD DIY. Bapak, kalau melihat dari Dinas Disperindak DIY tadi, dari mulai fashion, dari mulai furnitur dan segala macam, itu melakukan sebuah transaksi yang bisa dibilang nilainya cukup banyak, cukup luar biasa seperti itu. Dalam hal ini bentuk dukungan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat dari anggota Dewan, Pak? Ya, jadi kami sebagai lembaga legislasi tentunya, sebagai lembaga kebijakan, terus mendorong kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian. Nah, apa yang kita lakukan? Mendorong, menyampaikan kepada masyarakat dulu, ternyata ketika ada kegiatan ekspor itu ternyata lebih menguntungkan. Nah, bagaimana? Apa yang dibutuhkan oleh dinas, kami terus berupaya membackup kebutuhan apa yang dibutuhkan dinas, karena dengan kebijakan yang kami miliki, dengan yang kedua untuk kepentingan rakyat, tentunya apapun yang dikehendaki akan kami backup secara maksimal. Yang penting terakhir bagaimana bisa mensejahterakan, itu yang bisa mensejahterakan rakyat dan membawa baik negara ini, atau dalam khususnya adalah DIY. Itu dengan beberapa yang diekspor ternyata diminati masyarakat yang ada di luar sana, di Eropa, dan ada 193 negara tadi, artinya akan membawa nama harum Indonesia dalam arti khusus DIY, dan lebih-lebih bisa menyejahterakan pada masyarakat yang ada di DIY, karena kita tahu bersama bahwa kemiskinan di DIY masih sangat tinggi dan ketimpangan juga masih sangat tinggi. Oleh sebab itu dengan munculnya ide-ide gagasan 2019 yang lalu sudah membahas seperti ini, ucapan yang luar biasa bagi Dinas Perindustrian yang telah mampu menciptakan impor yang luar biasa. Pada akhir perkembangannya terus berjalan terus walaupun di era pandemi. Ternyata pandemi sendiri walaupun membawa sengsara, tapi juga membawakan kita menjadi pandai, menjadi pinter, menjadi jeli, sehingga apapun upaya yang dilakukan dengan dorongan teknologi ternyata mampu membawa. Artinya ya kita harus bersyukur, orang Jawa harus bersyukur walaupun di posisi yang musim pandemi, ternyata bersyukur mau meningkatkan sumber daya manusia dengan teknologi, ternyata tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu harapan kami. Pak, tapi kalau kita lihat dari kegelisahan masyarakat atau juga permintaan masyarakat, apakah ada usulan kayak untuk beberapa perbaikan seperti infrastruktur, masalah perizinan segala macam, apakah itu ada menjadi salah satu kegelisahan dari masyarakat, Pak? Saya kira tadi saya mengatakan oleh Mas Agung tadi depannya, sebenarnya pada umumnya tidak banyak kesulitan, karena bahasa perlu nanti dari dinas, perlu bahasa yang sangat menonjol dalam rangka ekspor ini, sehingga dinas mampu mendidik, meningkatkan SDM dalam bahasa itu. Ada program pendidikan impor kaitannya dengan bahasa, sehingga memudahkan komunikasi, sehingga apa yang disampaikan kesulitan dalam perizinan tidak ada lagi. Nyatanya masalahnya di bahasa. Maka muncullah program-program bagaimana para investor itu mampu berbahasa baik dengan mereka kolega-kolega di luar sana yang dibutuhkan selain bahasa Inggris. Nah, itu harapan kami. Siap. Berarti perlu ada pemberdayaan sumber daya manusia terkait dengan kebahasaan. Ibu, dari 5 kabupaten 1 kota di daerah istimewa Yogyakarta, ini bisa disebutkan, Bu, masing-masing kota kabupaten di DIY ini keunggulannya apa saja, Bu, yang bisa dijual nih di luar negeri seperti itu? Kalau batik gitu ya, ini memang
semua kabupaten kota itu mempunyai khas sendiri-sendiri ya. Dan batik ini setiap kabupaten kota juga mempunyai sentra batik sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang yang terlalu unggul yang paling unggul gitu ya. Kalau batik gitu ya semua punya keunggulan sendiri-sendiri. 4 kabupaten satu kota semua punya keunggulan. Tapi kalau furniture, craft itu memang kebanyakan di Bantul ya Pak Agung ya. Jadi meskipun di kabupaten lainnya juga ada seperti Sleman gitu juga ada, tapi yang paling menonjol itu di Bantul. Kalau bisa dikasih tahu Bu, untuk nilai transaksi setiap tahun, nilai ekspor di Bantul misalnya, setiap tahunnya itu berapa Bu untuk furniture? Oh itu kita tidak bisa ini Mas, soalnya yang kita catat itu jadi yang ekspor melewati SKA. Jadi SKA itu surat keterangan asal, itu surat keterangan asal yang bisa dipergunakan untuk memberikan fasilitas penurunan preferensi tarif ke suatu negara. Kemudian itu kan dari eksportir itu sebelum melaksanakan ekspor dia mengurus SKA itu. Jadi kita campur ya. Jadi dari beberapa kabupaten itu campur, bahkan mungkin dari Jawa Tengah itu juga ngurusnya di Jogja. Karena pengurusan di SKA di tempat kita itu lebih cepat dan lebih bagus, sehingga seperti Seritek yang di Solo itu kalau mengurus SKA di Jogja. Jadi itu tercatat di Jogja. Lah, ini yang dikeluhkan oleh kita itu kalau eksportir yang di Jogja tapi ngurusnya misalnya di Jawa Tengah atau di Semarang karena mereka mengirimnya lewat pelabuhan Tanjung Mas. Nah, gitu kan bisa ngurusnya SKA di sana sehingga tidak tercatat nilai ekspornya di Jogja. Lah, ini kalau saya itu usulnya itu agar eksportir di DIY itu untuk mengurus SKA-nya di Jogja sehingga bisa tercatat semuanya untuk nilai ekspornya tahun itu di Jogja gitu loh. Biar bisa lebih detail lagi seperti itu. Oke, tadi di Bantul furniture keunggulannya. Kalau di Kulon Progo Ibu? Briket ya. Gunung Kidul ini sepertinya batu kapur itu loh, yang di untuk hiasan-hiasan itu juga sangat ini ya menonjol. Kalau di Sleman Ibu? Kalau di Sleman itu batik juga menonjol. Kalau mebel itu juga menonjol ya Mas ya di Sleman. Iya, hampir sepertinya sih hampir merata ya Mas. Iya. Oke, baik. Dan untuk Mas Agung Setiawan, untuk selama ini di tahun sudah berapa tahun Mas? Saya 2017 mulai. 17, kurang lebih 4 tahun ya. Oke, selama 4 tahun ini nilai transaksinya setiap tahun apa meningkat? Meningkat Mas. Meningkat terus. Ya, sangat meningkat. Bahkan dari 2017 sampai sekarang itu ya mungkin bisa 500% lah dari 500%. Ya. Luar biasa. Ini baru satu loh, Bu. Ada berapa banyak Bu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu? Kita Daerah Istimewa Yogyakarta itu membina 390 eksportir. 390 eksportir. Salah satunya Mas Agung. Ya. Ini kurang lebih selama 4 tahun sudah naik 500%. Baik, pemirsa, sangat menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saya akan masih banyak mengobrol terkait dengan Jogja Premium Export. Tentu saja jangan kemana-mana, tetap di podcast obrolan Serawung Karyo Bakul Desperindak Daerah Istimewa Yogyakarta.
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 JBSI bulan, Jogja Bisnis. tapi akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu Tadi 390 ya Bu ya? dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Nambah di masyarakat Jakarta. tahu. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, masih bersama saya Muhammad Hafid di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengobrol dengan narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Mas Agung Setiawan. Ini owner dari CV Woodico Indonesia. Kurang lebih 4 tahun sudah menjalankan usaha, 500% kenaikannya. Wow, sangat luar biasa. Mas Agung, boleh diceritakan itu bagaimana prosesnya sehingga setiap tahun bisa meningkat omsetnya? Ya, yang jelas yang pertama saya mengikuti pameran yang di fasilitas dinas, pamer baik itu IFEC atau Inakras gitu. Kemudian kami juga mempunyai website. Kemudian saya punya 4 website, Mas. Wow. Jadi masing-masing produk kami bikin website sendiri. Kemudian kami juga bergabung di marketplace. Jadi ada marketplace nasional, ada marketplace internasional, kami punya semua. Dan itu memang menjadi suatu cara memisahkan antara online dan offline, sehingga tidak ada ketinggalan informasi dari kami untuk bayar. Jadi produk kami bisa terpantau oleh buyer. Produk kami setiap tahun kita kan ciptakan produk baru gitu. Kalau boleh tahu, Diko ini bentuknya furniture? Saya home deco. Home deco. Home decoration ya. Wow. Home decoration. Oke. Berarti setiap tahunnya selalu ada inovasi terbaru seperti itu? Oh jelas. Kalau tidak ada inovasi kita tidak berkembang. Jadi kami setiap tahun inovasi. Dulu awal mendirikan usaha saya fokus di wall panel atau panel kayu. Kemudian tahun kedua kami ciptakan produk-produk baru seperti wooden ring spot, wooden jewelry box. Nah, kebetulan produk itu juga kami menang di tahun 2020 di Innovating Jogja, kami juara 1. Nah, dari juara itu kami bisa ekspor ke Jepang sampai saat ini untuk produk itu. Produk yang lain seperti wood carving atau natural basket yang kita miskat dengan bahan lain atau dengan material lain itu juga sudah lumayan, alhamdulillah sudah mulai jalan. Dan yang paling baru ini hari ini saya dapat inquiry dari order dari Amerika itu batok kelapa. Jadi batok kelapa dibentuk mangkok. Itu kami dapat order 300 pieces untuk satu buyer. Padahal ada 4 buyer yang sudah dimiliki kami, itu tinggal pengiriman. Kemudian ada wood panel juga ada sekitar 128 pieces. Itu kemudian ada rayung, kerajinan rayung itu untuk home decor itu ada 144 pieces. Jadi memang belum banyak yang diekspor teman-teman kami karena memang kami mengirimnya bukan lewat laut karena sangat mahal dan lama, dan kita mengirim lewat udara, pesawat. Ya. Baik. Mas, boleh diceritakan sedikit bocoran nih kepada pemirsa juga dan kepada saya. Saya masih penasaran, awal membentuk suatu usaha seperti itu, apakah memang dari keturunan orang tua mungkin, atau memang inisiatif dari Mas Agung sendiri? Sebetulnya itu kecelakaan, Mas. Kok bisa kecelakaan? Ya. Jadi awalnya dulu saya bukan usaha kerajinan ya. Awalnya memang saya usaha di bidang lain. Cuman waktu itu memang saya mungkin kesalahan saya dan manajemen sehingga saya ditipu rekan sendiri, sehingga saya benar-benar down waktu benar bangkrut. Nah, waktu itu kebetulan rumah saya kan di pinggir jalan sebetulnya itu. Nah, suatu sore itu ada rombongan wisatawan
kebetulan dari Belanda itu mau ke Kasongan. Mereka naik sepeda dari Hotel Perutaman ke arah Kasongan, nah kebetulan lewat tempat saya. Nah, salah satu bule itu dia tertinggal dari rombongannya. Nah, kemudian kita dengan bahasa Inggris yang terbata-bata sih, waktu itu saya belum begitu lancar. Saya menanyakan kenapa sepedanya, dia bilang rusak, saya betulin. Kemudian dia sempat ngobrol sama saya, kenapa kamu nggak kerja, padahal kamu punya kayu banyak. Nah, kayu ini di negara sangat mahal. Nah, sejak itu saya dikasih tahu buyer, kamu harus berani itu mengolah produk ini menjadi barang yang bagus. Di negara saya ini sangat luar biasa. Waktu itu saya nggak tahu ekspor. Kemudian setelah itu saya ketemu buyer, kemudian kami komunikasi, terus buyer itu ngirim temannya yang importer dari Belanda ke tempat saya. Saya diajarin waktu itu cara membuat produk, yaitu wall panel itu seperti itu. Oke. Lanjut, setelah itu saya sowan ke dinas, bagaimana untuk menjadi binaan dinas. Akhirnya dinas itu mensyaratkan punya perizinan dan punya macam-macam. Akhirnya kita penuhi itu. Sehingga 2017 itu 2 Mei 2017 saya berani mendirikan CP Bodega Indonesia. Wow, luar biasa, sangat menginspirasi. Dan tentu saja dari bimbingan atau binaan dari Desperindah DIY yang mengantarkan Mas Agung hingga saat ini. Keren sekali. Tidak disangka, Bu, ini seberapa banyak? Tadi ada 390 eksportir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahunnya apakah ada bertambah terus, Bu? Ada pertambahan karena kita juga harus membina untuk IKM siap ekspor. Jadi yang belum pernah ekspor tapi siap ekspor. Jadi kita dampingin, kita berikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Ya, dan sekarang di Dinas Perindustrian Perdagangan ini juga ada program mengenai JBSC, yaitu Jogja Business Service Center, yang sudah di launching oleh Bapak Gubernur di bulan September kemarin, itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai ekspor impor. Jadi semua permasalahan ekspor dan impor ini bisa dipecahkan dalam satu platform JBSC, yang di dalam platform itu sudah terdiri dari seperti untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu untuk permasalahan SKA. Kemudian untuk DPPM ini untuk permasalahan perizinan, itu baik dari DPPM provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ada masalah perpajakan, itu juga kita masukkan. Kemudian permasalahan mengenai kepabeanan, bea cukai ini juga masuk di dalam platform tersebut. Kemudian untuk sertifikasi seperti Balai POM, kemudian seperti Balai Karantina, kemudian Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini untuk mengurus mengenai haki dari suatu produk, itu juga semua stakeholder yang masuk untuk permasalahan ekspor impor ini kita masukkan di dalam platform tersebut. Sehingga apabila para eksportir maupun calon eksportir mempunyai permasalahan, itu tidak usah mendatangi ke SKPD-nya masing-masing, tapi cukup lihat di platform tersebut dan bisa ngeklik dan mengisi di dalam platform tersebut. Jadi apa permasalahannya nanti bisa dipecahkan oleh admin. Jadi misalnya pertanyaan ditujukan ke pajak, tapi masuk di situ nanti bisa di-switch ke kantor pajak yang dituju dan bisa dijawab melalui platform tersebut. Ini juga termasuk kargo juga, kemudian Garuda untuk kargo yang melewati pesawat terbang, juga kargo-kargo yang melewati kapal, itu juga semua sudah kita masukkan di dalam platform tersebut. Sehingga padahal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat membuat platform tersebut itu tidak ada anggaran sama sekali. Namun kita dibantu oleh Bank Indonesia. Oleh BI. Iya, oleh BI pada tahun 2021 ini sehingga bisa di-launching di bulan September kemarin. Lah ini untuk selanjutnya kita juga akan bekerja sama dengan UGM. Jadi UGM sudah menawarkan kepada kita untuk bekerja sama di dalam platform tersebut,
tapi dengan mengkaitkan beberapa stakeholder yang ada di pusat. Jadi di kementerian, beberapa kementerian yang nanti bisa memecahkan permasalahan mengenai ekspor impor. Oke, Ibu. Iya. Singkat saja Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi dari JBSC ini? Apakah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan sertifikasi tadi, bea cukai, pajak dan segala macam? Iya, jadi awal mulanya itu eksportir itu kalau mempunyai permasalahan ngeluhnya ke Disperindak. Oke. Padahal Disperindak itu kan tidak mempunyai kewenangan untuk menangani kepabeanan, Mhm. tidak mempunyai kewenangan untuk menangani sertifikasi. Jadi kita itu pengetahuannya juga terbatas kan, sehingga semua eksportir kalau konsultasi ke Disperindak itu pertanyaannya macam-macam, sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut kita punya gagasan bagaimana kalau kita membuat forum komunikasi seperti ini, kemudian kita rapat dengan Bea Cukai dan BI ini sangat tertarik karena dari BI juga mempunyai kepentingan untuk mengukur devisa negara. Jadi dia untuk dari ekspor impor ini kan juga dipantau oleh BI. BI itu harus mempunyai data mengenai ekspor impor, sehingga BI itu mensupport Program JBSC ini. JBSC, Iya. salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Disperindak dari Disperindak, SPDU Jakarta. iya. Pak Purwanto dari Komisi C DPRD DIY. Ternyata dari program ini JBSC tidak ada anggarannya, tapi disupport sama Bank Indonesia. Salah satu inovasi yang memberikan pelayanan masyarakat itu lebih maksimal dan pelayanan masyarakat yang lebih efisien seperti itu dengan inovasi ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira begini itu kaitannya dengan anggaran, saya kira welcome saja. Kami sebagai hak budgeting tentunya OPD atau bidang atau SKPD mau memberikan kebijakan atau mengusulkan anggaran, saya kira nanti kita backup bersama. Selama untuk kepentingan menyelancarkan daripada rakyat, kenapa tidak? Karena kita itu hadir untuk rakyat, kan gitu. Siap, Komisi C DPRD DIY khususnya Iya. siap untuk melayani masyarakat. Baik, closing statement saya berikan kepada Mas Agung Setiawan terkait dengan Jogja Premium Export ini, bagaimana Mas? Oke. JP itu adalah suatu lompatan besar oleh dinas untuk IKM Jogja, sehingga kami bisa memulai dan meningkatkan ekspor kami ke seluruh dunia tanpa biaya apapun dan tanpa halangan apapun. Baik, tanpa halangan apapun dan tanpa Biaya apapun. biaya apapun, itu harapannya dari eksportir seperti itu. Dan dari Komisi C DPRD DIY Pak Purwanto. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Guru yang senantiasa membawa kita ke sini kan karena berkat, karena perjuangan guru mampu mendidik kita bersama ini. Ini kami ucapkan selamat. Yang kedua kaitannya CIP, semoga tetap eksis Pak, harapan kami tetap eksis, tetap menjadi media promosi dan pemasaran bagi produk-produk IKM yang berpotensi diekspor di DIY. Ini harapan kami, sehingga terus berkembang, terus maju. Apapun yang dibutuhkan, kami dari anggota Dewan DPR atas nama DPR Daerah Istimewa Jogja akan mendukung, menyupport agar CIP tetap berjalan, tetap maksimal, mampu membawa masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta lebih baik. Itu Baik. intinya. Makasih. Baik, dan terakhir dari Ibu Intan Mestika Ningrum, Ya. harapannya apa Bu untuk Ya. Jogja Premium Export ke depan? Ya. Jogja Premium Export untuk kedepannya untuk melangkah ke depan dan sukses setelah diawali dari Moskow, kemudian di Jogja sendiri, kemudian ke Dubai. Untuk selanjutnya kami harapkan bisa berkiprah di mancanegara, baik di Ambiente yang program yang akan kita usulkan nih di Ambiente dan di Jepang, dan bisa diikuti oleh beberapa eksportir untuk mempromosikan produk-produk dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk
pesan saya untuk eksportir ini agar mengurus SKA-nya itu melalui pengelola SKA di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kita bisa mengetahui nilai ekspor yang sesungguhnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berharap Bu, dari 390 eksportir di daerah istimewa Yogyakarta, besok kalau ada pameran lagi di luar negeri, semuanya bisa diajak ya Bu ya. Iya. Amin. Harapannya seperti itu untuk seluruh eksportir di daerah istimewa Yogyakarta. Masuk DPR. Masuk DPR juga. Saya boleh diajak juga seperti itu. Ya, pemirsa, Jogja Premium Export adalah media showcase bagi produk-produk berkualitas ekspor dari industri kecil dan menengah atau IKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan merupakan strategi promosi yang terintegrasi yang diinisiasi juga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan harapan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian obrolan kita di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul di Sprindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Purwanto, Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Mas Agung Setiawan. Terima kasih banyak Mas, sukses selalu untuk CV Wudiko Indonesia, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Intan Mestika Ningrum dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pemirsa, saya Muhammad Hafid ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM Premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.